Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Pratama dengan NIM 08051382429085. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu pengenalan alat survei dan pemetaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam kegiatan survei dan pemetaan, tujuan utama kita adalah mengukur dan menggambarkan permukaan bumi secara akurat. Untuk itu kita memerlukan alat bantu, yaitu alat survei berfungsi untuk menentukan posisi koordinat, menentukan arah dan orientasi, mengukur jarak dan luas wilayah, menyediakan data dasar yang akan diolah menjadi peta. Tanpa alat yang tepat, data yang kita hasilkan bisa tidak akurat, sehingga peta yang dibuat juga tidak dipertanggungjawabkan. Lalu lanjut ke GPS, Global Positioning System. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit milik Amerika Serikat yang mampu memberikan posisi lintang bujur, ketinggian, kecepatan, dan waktu secara real time di seluruh dunia, kapanpun dan dalam kondisi cuaca apapun. Lalu ada jenis-jenis GPS. Satu, ada GPS genggam atau handle GPS. Bentuknya kecil, portable, dipakai untuk aktivitas luar ruangan seperti hiking, penelitian lapangan, atau pengambilan sampel. Akurasinya sekitar 3-5 meter. Lalu kedua, ada GPS profesional. Contohnya ada Trimble TDC 600. Biasanya digunakan untuk survei tanah, pemetaan presisi, pertanian modern, hingga konstruksi. Dilengkapi teknologi RTK (Real Time Kinematic) dengan akurasi hingga cm. Bisa langsung terintegrasi dengan sistem GIS. Fungsi GPS mengumpulkan sinyal satelit untuk menentukan posisi, menunjukkan arah perjalanan dan tujuan, mengukur jarak tempuh, memberikan informasi waktu yang akurat, menampilkan kecepatan pergerakan. Digunakan sebagai alat navigasi sekaligus monitoring. Lalu kita lanjut ke kompas. Selain GPS, alat penting lainnya adalah kompas. Kompas bekerja dengan medan magnet bumi dan selalu menunjukkan arah ke utara magnetik. Jenis-jenis kompas. Satu, ada kompas lensa, sederhana, ringan, dan murah, kurang akurat untuk pengukuran detail. Lalu kedua, ada kompas bidik, biasanya digunakan untuk membidik arah medan. Hasilnya bisa diproyeksikan ke peta. Jenis ini paling sering digunakan untuk dalam survei. Ketiga, ada kompas orientering, memiliki badan transparan, digunakan untuk orientasi langsung di atas peta. Lalu ada bagian-bagian kompas bidik, yaitu ada dial dengan angka 0 sampai 360 derajat dan huruf N, E, S, dan W. Visir untuk membidik objek. Lalu ada jarum penunjuk utara magnetik. Lalu ada kaca pembesar untuk membaca derajat. Lalu ada tutup dial dengan garis pembidik, tempat ibu jari agar kompas stabil saat digunakan. Cara penggunaan kompas. Jadi penggunaan kompas itu bisa dilakukan dengan letakkan kompas di permukaan datar, tunggu jarum menunjuk utara, lalu bidik sasaran melalui visir, lalu baca sudut arah pada dial, terus tentukan baca azimut atau arah balik dengan rumus jika sudut lebih kecil 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Jika sudut lebih besar 180 derajat, kurangi 180 derajat. Back azimut berguna agar bisa kembali ke titik awal bila tersesat. Lalu ada perbandingan antara GPS dan kompas. GPS dapat memberikan koordinat pasti dengan akurasi tinggi, cocok untuk pemetaan digital. Kalau kompas membantu orientasi arah secara
cepat di lapangan meski tanpa satelit. Keduanya saling melengkapi. GPS memberikan data posisi, sementara kompas memastikan arah perjalanan sesuai tujuan. Lalu ada kesimpulan untuk di materi ini. Dari materi ini dapat kita simpulkan GPS dan kompas adalah alat dasar survei dan pemetaan. GPS berguna untuk menentukan posisi koordinat dengan akurasi tinggi. Kompas dapat membantu orientasi arah dan navigasi di lapangan. Penguasaan kedua alat ini penting sebagai dasar sebelum masuk ke tahap pemetaan digital yang lebih kompleks. Demikian penjelasan saya mengenai pengenalan alat survei dan pemetaan. Terima kasih atas perhatian Abang Kakak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.